Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ats-tsaniyatu, hukum yang kedua, penjelasan hukum yang kedua dari qaul Imam As-Siraji. Idza aftaral musafiru lazimahul qadau wala fidyata. Kalau seorang musafir, kalau seorang yang dalam perjalanan tidak berpuasa, lazimahul qada, maka wajib bagi dia mengqada, mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Wala fidyata, dan tidak wajib membayar fidyah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Allah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang faman kana minkum maridun, barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau ia dalam perjalanan dan ia membatalkan puasanya dan ia tidak berpuasa gitu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan ia tidak berpuasa, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka wajib berpuasa baginya sebanyak hari yang ditinggalkan dilaksanakannya pada hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayamin ukhar itu wajib mengganti hari yang ditinggalkannya, yang tidak berpuasa di dalamnya, diganti pada hari-hari yang lain. Ma'nahu, maksudnya adalah wa aradal fitra falahul fitru wa iddatu min ayyamin ukhar. Kalau ia menghendaki berbuka, menghendaki tidak melaksanakan puasa dalam perjalanan itu, boleh ia tidak melaksanakan puasa, tetapi wa alaihi iddatun min ayyamin ukhar, wajib bagi dia mengganti puasa yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Makanya di atas itu lazimahul qada, wajib qada. Itu dua. Al-thalitsatu, yang ketiga, hukum yang ketiga. Lau asbab bi atnai safari shaiman summa arada yuftira fi naharihi falahu dzalika min ghairi udrin. Lau asbab bi atnai safari shaiman, kalau seseorang pada pagi harinya dalam perjalanannya puasa, ya, pagi hari ketika dalam bepergiannya, biasanya sampai di tengah perjalanannya ya puasa pagi-paginya. Suma aroda yuftira fi nahari, kemudian ia ingin karena beberapa hal, karena sesuatu hal ia ingin berbuka, ingin membatalkan puasanya. Falahu dzalika min ghairi udrin, boleh itu dilakukan. Min ghairi udrin, tanpa sekalipun tanpa ada alasan, malah ya. Min ghairi udin, sekalipun ghairi udin, tanpa ada alasan, ingin saja gitu, karena ada sedikit haus misalnya dalam perjalanan, padahal pagi harinya dia berniat berpuasa gitu, malah sampai tengah hari itu dia ingin membatalkan puasanya, ingin berbuka. Boleh sekalipun tanpa ada alasan yang menyulitkan. Nasu alaihi Syafi'i wa qatabi jami'ul ashab, itu telah dinaskan oleh Imam Syafi'i dan dipastikan juga pendapat tersebut oleh jami'ul ashab, ya, oleh semua sahabat-sahabat Syafi'i, dibenarkan ya. Wa qata, dan dibenarkan, itu maksudnya, dan dibenarkan juga pendapat itu oleh ashab Syafi'i. Wa fihi ihtimal musannif, dan di dalam qaul itu juga ada kemungkinan musannif juga, pengarang kitab Muhadzab juga sependapat dengan itu. Wa wali imamil haramain annahu la yajuz wa fi ihtimalun lil musannif. Tetapi maksudnya gini, ihtimal musannif itu ada kemungkinan musannif juga setuju terhadap pendapat di atas tadi.
bahwa orang yang dalam perjalanan tidak ada halangan apapun, hanya ingin sedikit saja, ingin haus sedikit saja, kemudian membatalkan puasanya, itu boleh sekalipun tanpa ada udzur, tanpa ada halangan yang mendesak. Itu pendapat Imam Syafi'i, disepakati juga oleh pendapat yang lain. Dan pengarang Muhadzab kemungkinan setuju dengan pendapat itu. Walimul Haramain annahu la yajuz. Tapi menurut Imam Al-Haramain, ini muridnya Imam Syafi'i, murid langsung Imam Haramain itu murid langsungnya Imam Syafi'i. Annahu la yajuz, itu tidak boleh membatalkan puasanya karena min ghairi udrin, tanpa ada udur yang menyulitkannya. Wa haqau Rafi'i wajan. Dan Imam Rafi'i ada pendapat Imam Rafi'i, dan Imam Rafi'i menyebutkan ada satu pendapat lagi, tapi di sini tidak disebutkannya. Kata Imam Nawawi, Imam Rafi'i juga ada menyebutkan satu pendapat. Waqad dzakaral musannifu dalilahu, pengarang Muhadzab menyebutkan dalilnya di atas. Wa faraqa sahibul hawi bainal qasri wal fitri, dan membedakan pengarang kitab Al-Hawi bainal qasri wal fitri, di antara mengqasar salat dan berbuka dan tidak melaksanakan puasa. Sahibul Hawi, pengarang Hawi membedakan, hukumnya berbeda. Bi anna man dakhala fi sholati tamatan iltizamal itmamu alam yajuz lahu qasru. Kalau orang, ini soal qasar, kalau orang yang sholat melaksanakan dalam perjalanan, orang sholat melaksanakan dengan sempurna, artinya tidak qasar, tidak meringkas sholatnya, sholat biasa, misalnya sholat zuhur 4 rakaat saja, tidak diqasar, tidak 2 rakaat, padahal itu dibolehkan dalam perjalanan, tapi dia sholat sempurna. Ultuzima laul itmam, harus itu, wajib dia menyempurnakan sholatnya. Falam yajuz lahul qasru, tidak boleh misalnya di tengah sholat dia berpikir, ringkas saja, sholatnya qasar saja karena diperbolehkan misalnya, itu tidak boleh, harus disempurnakan. Li'alla yadhaba maltazamahu la ila badalin, li'alla yadhaba maltazamahu, itu supaya maksudnya itu harus berpegang kepada komitmennya tadi, kepada niatnya tadi, dia harus berpegang gitu, supaya jangan menghilangkan komitmennya. Li'alla ma iltazamahu, ya, supaya jangan menghilangkan komitmennya gitu tadi di awal sholat, bahwa dia usolli pada dhuhri 4 rakaatin, itu dia sholat dhuhr 4 rakaat gitu. Itu kan namanya komitmen, niat itu namanya, supaya tidak boleh dia menghilangkan niat 4 rakaat itu di tengah-tengah sholatnya. La ila badalin, tidak harus mengganti, tidak boleh diganti itu. La ila badalin, tidak boleh mengganti, dirubah jadi 2 rakaat, sekalipun diperbolehkan kalau niatnya memang qasar 2 rakaat dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu kan dibolehkan mengqasar sholat, meringkas sholat. Wa mal musafiru idza shoma summa aftara fala yatruku shauma illa ila badalin wal qada. Nah, ini kalau orang musafir, orang yang bepergian, orang dalam perjalanan, idza shoma summa aftara, jika ia berpuasa tadinya, kemudian dia berbuka, membatalkan puasanya, kan dia palayat rukus saum, dia tidak meninggalkan puasa, tetap saja kan dia puasa, tetap puasa. Illa badalin, hanya dia harus mengganti wal qadha, yaitu diganti pada bulan yang lain, pada hari yang lain, di selain bulan Ramadan itu. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan tidak utuh, dipotong di tengah-tengah, itu diganti jumlahnya. Kalau puasa kan tidak, palayatru kusam, dia pada dasarnya tidak meninggalkan puasa itu, kecuali memang illa badalin, memang diganti gitu, yaitu qadha namanya, dan harus mengganti ya, qadha. Fajazalahu dzalika ma dawami udrihi, boleh itu dilakukan ma dawami udrihi kalau udurnya ada, kalau ada udur. Wa idza qulna bin nasi wa qaulil asabi anna laul fitru papikar, wa idza qulna, kalau kita berkata bin nasi, ya, wa qaul asab, itu ada di nas, ya, di Al-Qur'an dan As-Sunnah,
jalur hadis dan qaulil ashab dan pendapat para sahabat Syafi'i. Anna laul fitru, boleh dia membatalkan puasa. Fa fi karohati wajani, di dalam makruhkan. Ada yang berpendapat makruh. Itu ada dua pendapat. Asohuma la karohata. Ada yang pendapat makruh. Ya. Asohuma itu ada dua pendapat. Jadi membatalkan puasa dalam perjalanan itu makruh. Ada yang menurut begitu. Tapi ada dua pendapat. Asohuma la karohata. Yang sahih, yang benar tidak. Tidak makruh, tidak apa-apa. Lil hadis sahih. Karena ada hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika. Karena ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu. Ada hadisnya. Rasul dalam suatu perjalanan tadinya berpuasa. Kemudian karena sesuatu hal Rasul membatalkan puasanya. Itu menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan dan tidak makruh. Sekalipun ada pendapat ulama yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu makruh. Wallahu a'lam bishawab.